Shalom, selamat sore dan selamat datang untuk teman-teman Gerakan Pemuda dalam ibadah virtual pada sore hari ini. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, marilah kita bangkit berdiri untuk menyanyikan Mars Gerakan Pemuda. Ya, di dalam iman percaya pada Kristus Tuhan, kami pemudi dan pemuda melayaninya. Pada gereja dan masyarakat, kami hadir di dalamnya. Dalam kasih setia Tuhan sempurnalah. Persoalan dan tantangan teratasilah oleh hikmat dari Tuhan. Kami siap mewujudkan sosok yang benar, itu beban serta tanggung jawab pemudi dan pemuda. Tetap berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya, karena kasih setianya bersatu atas kita. Marilah kita menyanyi dari Gita Bakti 5, baitnya yang ke-1 dan yang kedua. Bernyanyilah biduan muda-mudi penciptamu, hendaklah kamu puji. Bernyanyilah, bernyanyilah. Bergaullah paduan suara kami kepadamu, ya Bapa yang ramani, Engkau besar dan mulia. Marilah teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini, sehingga kami dapat berkumpul kembali untuk melakukan ibadah Gerakan Pemuda. Ya Tuhan, berkatilah ya Tuhan, semoga ibadah ini dapat berjalan dengan lancar, tanpa ada gangguan sedikit pun ya Tuhan, walaupun kami beribadah melalui virtual ya Tuhan. Berkatilah Tuhan, semoga firman yang kami dengarkan dapat kami resapi dan ibadah hari ini dapat berjalan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya dengan lancar. Terima kasih Tuhan, amin. Pembacaan Mazmur terambil dari Mazmur 28 ayatnya yang pertama, yang berbunyi, Tuhan perisaiku, dari Daud. Kepadamu ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru. Janganlah berdiam diri terhadap aku, sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita bernyanyi dari Gita Bakti 191, baitnya yang pertama dan yang kedua. Datanglah Roh Kudus, isilah hidupku, hingga seluruh maksud-Mu menjadi maksudku. Datanglah Roh Kudus,
menjadi abdimu. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita satu dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur jikalau pada kesempatan ini Tuhan anugerahkan kami kesempatan, waktu untuk kami boleh bersama-sama datang bersimpuh di hadapan-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan tolong kami, buka hati pikiran kami sehingga kami mampu mengerti firman-Mu dan pada akhirnya kami mampu melakukan firman-Mu. Ke dalam tangan kuasa-Mu kami mau menyerahkan pikiran kami, hati kami, dan ruangan ini. Tempat kami beribadah ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan kita bersama-sama akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Zakaria pasalnya yang ke-12. Zakaria pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Saya akan membacakan untuk rekan-rekan pemuda. Zakaria 12 ayat 1 sampai 6 yang menyatakan demikian. Ucapan ilahi, firman Tuhan tentang Israel, demikian firman Tuhan yang membentangkan langit, yang meletakkan dasar bumi, dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Sesungguhnya aku membuat Yerusalem menjadi pasu yang menyebabkan segala bangsa di sekelilingnya menjadi pening. Juga Yehuda akan mengalami kesusahan ketika Yerusalem dikepung. Maka pada waktu itu aku akan membuat Yerusalem menjadi batu untuk diangkat bagi segala bangsa. Siapa yang mengangkatnya pastilah mendapat luka parah. Segala bangsa di bumi akan berkumpul melawannya. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan membuat segala kuda menjadi bingung, penunggangnya menjadi gila atas kaum Yehuda. Aku akan membuka mataku, tetapi segala kuda bangsa akan kubuat menjadi buta. Sesudah itu kaum Yehuda akan berkata dalam hatinya, penduduk Yerusalem mempunyai kekuatan oleh karena Tuhan semesta alam, Allah mereka. Pada waktu itu, aku akan membuat kaum di Yehuda seperti anglo berapi di tengah-tengah timbunan kayu dan seperti sulu berapi di tengah-tengah timbunan bulir gandum. Api keduanya akan menjilat ke kanan dan ke kiri segala bangsa di sekelilingnya, tetapi Yerusalem selanjutnya akan tetap tinggal di tempatnya yang dahulu. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang tidak saja membaca, mendengarkan, tetapi boleh melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk. Rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita dari Zakaria ini yang melatari bacaan pada kesempatan sore hari ini adalah bahwa umat Israel baru beberapa waktu pulang dari pembuangan di Babel. Mengapa umat Israel harus dibuang ke Babel? Kita tahu bahwa karena ketidaktaatan dan penolakan terhadap pimpinan serta tuntunan Allah, membuat Yehuda harus hidup dalam hukuman Allah. Di sini kita melihat Allah memakai bangsa lain, Allah memakai orang luar untuk mendidik umatnya agar mereka mau kembali dan bertobat. Berpuluh-puluh tahun dalam pembuangan yang pasti akan membuat umat Israel tertekan. Mereka
terus-menerus merindukan, mereka terus-menerus mengharapkan hidup nyaman, hidup tentram. Karena apa? Di dalam pembuangan mereka hidup di bawah bayang-bayang bangsa lain. Terpuruk pasti. Itu yang dialami oleh umat Israel. Mereka mengharap agar terjadi pembaharuan. Itu kerinduan mereka. Dan itu yang diharapkan oleh umat Israel setiap saat. Sementara di pihak Allah, Allah Israel bukan Allah yang menghukum kemudian membinasakan. Allah Israel adalah Allah yang setia pada janjinya. Walaupun manusia sering jatuh bangun dalam ketidaksetiaan selama merajut hubungan bersama-sama dengan Allah. Dalam hukuman Allah di sini bukan berarti Allah tidak suka, bukan berarti Allah tidak senang. Kita melihat hukuman Allah di sini adalah untuk mendidik umat Israel kembali ke jalan Allah. Hukuman Allah di sini untuk membuat umat Israel kembali taat, setia. Itu yang dikehendaki oleh Allah. Kalau kita mau melihat, setelah mereka pulang dari pembuangan di Babel, lewat bacaan kita pada kesempatan sore hari ini, yaitu Zakaria, lewat Zakaria, Allah menubuatkan umat Israel agar umat Israel bertobat, agar umat Israel memperbaharui kehidupannya. Karena apa? Dalam didikan Allah, tidak selamanya Allah akan membuat umat Israel menangis. Didikan Allah punya waktu, didikan Allah punya batas. Tidak selamanya Allah marah, tidak selamanya Allah menghukum. Tetapi Allah adalah Allah yang setia pada janjinya kepada Abraham dan Yakub. Allah tidak pernah melupakan janjinya kepada umatnya. Sehingga kalau kita melihat ayatnya yang kedua pada bacaan kita, di sini kita melihat pada akhirnya Allah akan membuat Israel menjadi pasu bagi orang-orang, bagi bangsa-bangsa yang ada di sekelilingnya. Pasu adalah bejana, jadi waktu itu bejana tanah liat yang digunakan untuk tempat air atau tempat anggur. Jadi di sini kalau kita melihat ayatnya yang kedua, sesungguhnya aku akan membuat Yerusalem menjadi pasu yang menyebabkan bangsa di sekelilingnya menjadi pening. Jadi kita melihat di sini, dalam nubuat Allah lewat Zakaria, kita melihat bahwa Allah akan menjadikan umat Israel didatangi oleh bangsa-bangsa yang ada di sekelilingnya untuk menikmati anggur. Sehingga membuat bangsa-bangsa menjadi pening, menjadi pusing. Dan bangsa-bangsa akan melupakan tujuan awalnya untuk menindas, melenyapkan Israel. Di sini kita melihat pada akhirnya Allah akan memberikan kelepasan. Yerusalem dikepung, tapi Tuhan tetap akan memberi kemenangan. Pada akhirnya Tuhan akan membebaskan. Pada akhirnya Tuhan akan memberi pembaharuan terhadap
Yerusalem. Dan kita melihat ayatnya yang ketiga, Allah juga akan membuat Yerusalem menjadi batu yang tidak bisa diangkat. Dalam tanda kutip, Allah akan membuat Yerusalem kuat, tidak bisa diusik. Di ayat 3 dikatakan, barang siapa yang mau mengusik, memindahkan, maka akan terluka. Dalam arti bangsa-bangsa di sekeliling Israel yang akan membuat Israel jatuh, maka Allah memberikan kekuatan kepada Israel. Bahkan di ayat 4 kita melihat kuda sebagai tunggangan perang pada saat itu, kuda sebagai alat transportasi perang di zaman itu, akan dibuat Allah bingung, akan dibuat Allah buta, tidak tahu arah. Di dalam peperangan, jika mereka ingin mengusik, jika mereka akan menyerang Israel. Dan pada ayatnya yang ke-6 juga dijelaskan di sana. Yerusalem akan dibuat seperti anglo berapi yang menyambar apinya itu, menjilat ke kanan dan ke kiri, menghabiskan segala bangsa yang ada di sekelilingnya. Dan di sana ditutup dengan bahwa Yerusalem akan tetap berdiri tegak. Atau dalam tanda kutip, Yerusalem akan dibuat oleh Allah menang, tidak terusik, tidak tergoyahkan oleh bangsa-bangsa yang ada di sekelilingnya. Di sini kita melihat bagaimana semuanya itu menekankan betapa Tuhan akan memulihkan, betapa Tuhan akan memberikan kemenangan kepada Yehuda. Rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan, dari bacaan kita ini, kita akan mencatat beberapa hal. Yang pertama, penolakan kita sebagai umat Allah, penolakan kita sebagai anak-anak Tuhan, ketidaktaatan kita sebagai manusia, akan membawa kita pada ketidakberdayaan. Akan membuat kita ditindas, dikungkung, ada dalam kuasa orang lain. Dalam situasi seperti ini, Allah tidak ingin anak-anaknya binasa. Allah ingin dalam kemarahannya tidak membuat Allah menghukum, tetapi Allah mendidik, dibina agar kembali kepada jalan yang benar. Hal lain yang kita lihat, jikalau Tuhan marah, itu karena manusia tidak setia. Tetapi didikan Allah bukan didikan tanpa batas waktu, di mana terus-menerus anak-anaknya akan menderita. Tetapi didikan Allah, murka Allah, itu akan membawa anak-anaknya kembali agar tidak binasa. Allah akan tetap setia kepada janjinya terhadap anak-anak. Allah tidak pernah melupakan janjinya. Dan hal lain lagi yang kita lihat, dalam setiap peristiwa pengkhianatan anak-anak manusia terhadap Allah, Allah lah yang selalu berinisiatif membawa anak-anaknya kembali kepada Allah. Kita melihat beberapa peristiwa di mana Allah berinisiatif menyelamatkan anak-anaknya. Kita melihat Allah lah yang membawa anak-anaknya keluar dari Mesir. Allah lah yang membawa anak-anaknya
keluar dari perbudakan di Babel. Bukan karena kuat manusia, bukan karena kuat anak-anaknya, tetapi karena inisiatif Allah. Rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini dunia sedang terpuruk. Hari ini dunia sedang mengalami penderitaan, kematian, kesulitan ekonomi akibat dari dampak COVID-19. Keadaan manusia, kekuatan manusia menjadi rapuh. Manusia yang diperhadapkan pada kematian akibat pandemi COVID, manusia yang diperhadapkan dengan kesulitan akibat pandemi COVID, manusia menjadi rapuh. Dan ini tidak dialami oleh kita saja saat ini, tetapi dialami oleh semua anak-anak manusia yang ada di dunia ini. Pergumulan menghadirkan kepahitan bagi semua lapisan masyarakat. Dan secara khusus, kita sebagai orang muda. Kita diperhadapkan pada kesulitan ekonomi. Kita diperhadapkan kepada kesulitan mencari lowongan pekerjaan. Kita diperhadapkan dengan kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Yang menjadi pertanyaan, dalam kesulitan saat ini, dalam kerapuhan kita sebagai anak manusia, dalam pikiran kita, adakah harapan pemulihan yang akan dilakukan oleh Allah? Atau masihkah pemuda sebagai tiang keluarga, pemuda sebagai gereja tetap kuat berdiri dalam menjalani kehidupan saat ini? Firman Tuhan saat ini menjawab pertanyaan-pertanyaan kehidupan yang kita lalui, yang kita hadapi saat ini. Firman Allah saat ini lewat bacaan Zakaria menjawab keraguan yang hadir dalam peristiwa yang ada di depan kita. Zakaria menyampaikan ucapan ilahi, pembebasan, pembaharuan kehidupan. Allah yang besar akan mengatasi semua keadaan yang ada di depan kita. Bagi Allah, tidak ada jalan yang tidak mungkin untuk dikerjakan oleh Allah. Janjinya kepada Abraham dan Yakub pasti akan digenapi sampai hari ini. Allah akan menjawab masalahmu, kaum muda. Allah akan menjawab kerinduanmu, kaum muda. Dan Allah tetap akan menjadi dan mewujudkan pengharapan kaum muda. Sebagai satu catatan yang harus kita, kaum muda, jalani. Apakah kita sungguh-sungguh merespon? Apakah kita sungguh-sungguh menjawab inisiatif yang sudah dilakukan oleh Allah, agar kita tetap patuh, agar kita tetap setia dalam panggilan dan seruan Allah untuk segera bertobat? Allah sanggup mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Allah sanggup mengubah keterpurukan menjadi kelegaan. Masih ragukah kita? Rendahkan dirimu di dalam tangan Tuhan yang kuat. Serahkan khawatir dan keraguanmu. Tetap setia dan percayalah bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Kita akan merespon firman Tuhan dengan Kidung Jemaat 440.
Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah, tempat gunung batu, perlindungan kami. Kami sebagai orang muda mengucap syukur untuk kesempatan waktu yang Tuhan limpahkan bagi kami, untuk pada kesempatan ini kami boleh bersama-sama datang bersimpuh mendengarkan firman-Mu. Bapa, di masa pandemi COVID yang kami tidak tahu sampai kapan akan berhenti, kami percaya Engkau Allah yang Maha Kuasa, Engkau Allah yang sanggup melakukan segala hal, akan mampu menolong kami sebagai orang muda, untuk kami mampu mengerti, kami mampu mencari kesempatan dalam situasi kesulitan dan keterpurukan saat ini akibat pandemi COVID. Bapa yang Maha Kasih, kami mau menyerahkan sekolah, anak-anak-Mu, kami orang muda, kami mau menyerahkan anak-anak-Mu dalam kuliah yang saat ini masih ada dalam proses daring. Bapa, banyak hambatan yang harus kita alami, tetapi kami sebagai orang muda, tolonglah kami, berikan kekuatan kepada kami, anak-anak-Mu, anak-anak yang percaya kepadamu, agar kami mampu bertahan, agar kami mampu tetap terus berharap hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Bapa, kami juga mau menyerahkan orang tua kami dalam pekerjaan dan segala usaha yang dilakukan orang tua kami. Bapa yang Maha Kasih, mungkin saat ini orang tua kami terakibat dari adanya pandemi COVID ini. Dan saat ini mungkin orang tua kami ada dalam kesulitan ekonomi. Bapa, ke dalam tangan kasih kuasa-Mu, berikan berkat kekuatan, bahkan inisiatif akan orang tua kami, agar orang tua kami mampu menopang kami sebagai anak-anaknya. Bapa yang Maha Kasih, kami juga mau datang bersama dengan bangsa dan negara kami. Tuhan, tolonglah para pemimpin bangsa dan negara kami dalam menghadapi situasi yang sulit saat ini, agar bangsa dan negara kami mampu, agar bangsa dan negara kami kuat, agar bangsa dan negara kami tetap punya hikmat untuk mensejahterakan bangsa dan negara ini. Bapa yang Maha Kasih, saat ini kami juga mau datang bersama dengan teman-teman kami yang saat ini sedang beribadah di rumah masing-masing. Berkati kehidupan setiap anak-anak-Mu, berkati masa depan mereka, berkati cita-cita dan harapan mereka ya Bapa. Pakailah setiap kami agar kami boleh saling menopang. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Saat ini kami juga mau menyerahkan program GP di masa-masa pandemi COVID ini, di mana kita tidak saling berjumpa, agar program GP tetap merupakan program yang baik di mata Tuhan, tetap bisa menopang persekutuan GP. Bapa yang Maha Kasih, kami juga mau menyerahkan ibadah sepekan. Kami menyerahkan semua hal, upaya yang dilakukan oleh gereja. Biarlah apapun yang dilakukan, semuanya itu hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk pelayanan ibadah GP. Tuhan tolong, walaupun kami tidak saling berjumpa, walaupun kami tidak saling bertemu, tetapi firman-Mu tetap menguatkan kami dimanapun kami berada. Kami sebagai anak-anak-Mu tetap boleh menjadi terang, tetap boleh menjadi garam dimanapun kami berada dan apapun situasi yang kami alami. Bapa yang Maha Kasih, kami juga mau menyerahkan anak-anak-Mu yang mungkin saat ini harus kehilangan orang-orang yang dikasihi akibat dari COVID-19. Bapa, kuatkan iman, harap, percaya mereka, agar dalam keadaan apapun mereka tetap bergantung di dalam tangan kasih Tuhan. Pakailah setiap kami, anak-anak muda GP, anak-anak muda yang punya pengaruh,
yang punya harapan positif, sehingga dalam kesulitan, dalam keterpurukan, kami tetap menjadi gerakan pemuda yang smart. Inilah kami Bapa, inilah doa kami, inilah pengharapan kami. Ya Allah, ampunkan segala dosa dan salah kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mampu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tibalah saatnya teman-teman, kita akan mengucap syukur. Saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dari Roma 11 ayat ke-36 yang menyatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Marilah teman-teman kita menyanyi dari Kitab Bakti 80 baitnya yang pertama. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan yang kita berikan ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu yang selalu melimpah pada kami setiap harinya ya Tuhan. Tuhan berkatilah Tuhan persembahan ini dan terimalah persembahan ini ya Tuhan yang hanya secuil dari berkat-berkat yang Kau berikan kepada kami. Tuhan terima kasih ya Tuhan, semoga persembahan ini dapat kami gunakan untuk memuliakan nama-Mu dan bermanfaat untuk sesama kami. Terima kasih Tuhan, amin. Rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, jadikan pelaku-pelaku firman. Dengarlah seruan Tuhan, tetaplah kuat dan berharaplah selalu kepadanya. Kita akan memuji Tuhan, Kidung Jemaat 440. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tenteram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu
pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah hati, arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus akan menyertai keluarga, menyertai kaum muda di tempat ini dan selama-lamanya. Amin, amin, amin. Ibadah selesai, saat teduh